Hai gengs, hari ini saya mau bikin cake tapi tanpa menggunakan oven. Membuat kue yang cantik ini cuma kelihatannya aja kok yang ribet. Tapi kalau kalian sudah kerjakan, kalian akan tahu itu tidak seribet yang terlihat. Penasaran? Tonton sampai habis videonya. Yang pertama, saya akan membuat toppingnya terlebih dahulu. Di sini ada bubuk agar-agar. Tambahkan dengan gula pasir. Setelah itu aduk dulu ya supaya nanti mudah larut. Kemudian tambahkan air putih biasa. Nah, ini akan saya aduk. Setelah itu, saya masak di atas kompor hingga mendidih. Setelah mendidih, saya tuang ke dalam gelas ukur seperti ini agar lebih mudah. Karena saya akan membuat 3 warna, jadi saya siapkan wadahnya untuk 3 porsi. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau 2 warna saja atau mungkin mau lebih banyak warna, tergantung selera teman-teman. Jadi sekarang adonan agar-agarnya saya bagi menjadi 3 bagian. Setelah itu saya akan tambahkan sekitar 1-2 tetes pewarna makanan. Untuk warnanya kembali ke selera teman-teman, bebas mau menggunakan warna apa. Di sini saya menggunakan warna merah, warna kuning, dan yang terakhir saya gunakan warna hijau. Pewarna makanan ini kemudian akan saya campurkan hingga menyatu dengan agar-agarnya. Sudah selesai, sekarang agar-agar ini akan saya dinginkan dan saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, sekarang saya akan membuat cake-nya. Di sini ada 4 butir telur yang sudah dipisahkan kuning dengan putihnya. Tapi untuk membuat cake hanya diperlukan 3 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Jadi, putih telur ini saya sisihkan dulu untuk tahap berikutnya. Oke, di sini sudah ada telurnya. Tambahkan SP, gula pasir, kemudian akan saya mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Saya naikkan ke kecepatan yang paling tinggi, kemudian terus dimixer sampai adonannya berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Berapa lama waktu mengocoknya itu tergantung dari mixer masing-masing. Nah, seperti ini, putih, kental, dan berjejak. Kalau diangkat, adonannya turun perlahan dan masih meninggalkan jejak. Sekarang saya akan siapkan bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang yang akan saya tambahkan dengan cara diayak. Diayak ya teman-teman supaya lebih ringan dan lebih mudah untuk dicampur. Kemudian saya akan menggunakan speed yang paling rendah dan akan saya kocok sebentar saja. Tidak perlu sampai rata sekali, cukup asal rata seperti ini. Tambahkan pasta red velvet. Kemudian yang terakhir tambahkan mentega atau margarin juga boleh yang dicairkan. Setelah itu seperti biasa, aduk balik hingga semua adonannya tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada mentega atau margarin cair yang mengendap di dasar mangkuk supaya nanti cake-nya tidak bantat. Seperti ini ya, sudah cukup. Saya ambil loyang, saya menggunakan loyang ukuran 20x20, alas dengan kertas roti. Kemudian saya tuangkan adonannya ke dalam loyang.
Karena kue ini akan saya kukus, jadi di tahap ini jangan lupa kukusannya harus sudah dipanaskan. Hentakkan loyangnya beberapa kali. Setelah itu, siap untuk dikukus. Kalau menggunakan kukusan biasa seperti saya, alas tutup kukusannya dengan kain atau serbet ya, supaya uap airnya tidak turun ke dalam cake. Adonan ini akan saya kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, sudah jadi. Cake-nya sudah jadi, masih panas-panas, segera sisir pinggir-pinggirnya. Kemudian balik dan dinginkan. Nah, ini baking papernya saya lepas dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, loyang yang tadi ini saya bersihkan dulu ya. Kemudian cake-nya akan saya masukkan kembali ke dalam loyangnya seperti ini. Ini saya sisihkan. Lanjut di bagian yang paling terakhir. Untuk puding busanya, di sini ada agar-agar tanpa warna, kemudian gula pasir, kental manis, kalau menggunakan yang saset cukup 1 saset, dan pasta red velvet. Kemudian tuangkan air putih, air biasa ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar sampai larut. Setelah itu, puding ini akan saya masak di atas kompor hingga mendidih. Ini seperti membuat topping tadi ya teman-teman. Dimasak persis seperti kita membuat agar-agar biasa. Nah, sambil menunggu pudingnya tadi masak, topping yang pertama kali dibikin tadi ini sudah set, sudah mengeras. Sekarang akan saya potong kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak aja ya, biar gampang. Potong kotak-kotak seperti ini. Setelah itu, ini disisihkan dulu sebentar. Ambil kembali putih telur yang tadi dipisahkan. Sekarang kita akan membuat busanya ya. Dan mixer hingga putih telurnya kaku. Di sini saya menambahkan pasta vanila supaya telurnya tidak bau amis. Nah, ini sudah kaku ya teman-teman. Tandanya kaku seperti apa? Kalau dibalik, adonannya tidak tumpah. Seperti ini. Ini berarti sudah cukup. Kemudian ini puding red velvet tadi masih dalam keadaan panas sekali. Saya tuangkan ke dalam adonan putih telur. Kemudian saya mixer sambil puding red velvetnya saya tuang ke atasnya. Nah, dengan begini karena pudingnya masih panas sekali, putih telurnya akan menjadi masak. Jadi teman-teman tidak perlu takut meskipun ini putih telurnya tidak dimasak, tapi karena dituang dengan agar-agar yang sangat panas, jadi ini aman. Setelah tercampur semuanya, tuangkan ke dalam loyang yang tadi ada cake di dalamnya. Kemudian dengan cepat berikan topping di atasnya. Ini harus cepat teman-teman karena puding busanya cepat mengeras. Ini akan saya diamkan dulu ya sampai dingin. Kemudian masukkan ke dalam kulkas supaya lebih set. Nah, ini dia setelah di kulkas selama 1 jam lebih, pudingnya sudah set. Sudah cantik seperti ini.
dan akan saya keluarkan dari loyangnya. Sisir pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya cake-nya mudah untuk dilepaskan. Cantik sekali, dan cara membuatnya juga gampang. Gak susah ya. Sekarang akan saya balik. Tada! Wah, berhasil. Tunggu ya, saya balik sekali lagi supaya toppingnya ada di atas. Nah, ini dia teman-teman, Madonna Cake Red Velvet. Saya potong ya. Mau lihat kan dalamnya itu seperti apa? Tada! Cantik ya teman-teman. Ada layernya, ada lapisannya. Di bawahnya cake, di atasnya puding busa. Ini cantik sekali teman-teman. Yang mau bikin aroma atau rasa pandan mungkin boleh. Tinggal diganti pasta red velvetnya dengan pasta pandan. Nah ini teman-teman, agak-agak ngeping gitu ya puding busanya. Ini cantik sekali. Merahnya juga cantik sekali. Nah, saya coba ya. Cake-nya itu lembut teman-teman. Dan aroma red velvetnya enak banget. Puding busanya sangat lembut. Yuk, bikin yuk. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya di video kali ini. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka dengan video ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Bye-bye.